dahsyat. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Mari dengan hati bersyukur. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Yang mengucap syukur buat kasih Tuhan. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu beserta. Boleh katakan, dan ku percaya. Mari tepuk tangan dong buat kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari nyanyi dengan hati bersyukur. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Tiberias Choir. Takkan kau tinggalkanku, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kaulah sahabatku. Ayo nyanyi dengan iman. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Boleh lebih semangat lagi dong buat awal kita. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Semua. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah panggil namanya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu. Amin. Untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Yang bersyukur, yang percaya, sebab Yesus baik. Amin. Mari angkat tangan kita. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab kau menjagaku. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab Engkau yang menjaga hidupku, menjaga hidupku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk Boleh lebih dahsyat lagi. Ayo panggil namanya. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup untuk bisa melompat buat Tuhan Yesus. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kita percaya kalau Tuhan Yesus sahabat setiap kita, maka tidak ada yang mustahil buat teman-teman. Amin. Yang percaya tiada yang mustahil. Boleh kasih tepuk tangan dong lebih dahsyat lagi. Mari tepuk tangan di atas kepala kita bagi Allah kita yang dahsyat. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Come on, nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo!
sujud. Sama-sama. Nothing is impossible to you. Light us are open. Strongholds are broken. Sama-sama. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Sorakan haleluya. Kita percaya kita patut untuk bersuka cita sebab Tuhan memelihara setiap hidup kita. Amin. Percayalah masa mudamu diberkati Tuhan. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersuka cita dalam hadirat-Mu. Kau menabur, yes. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Sore hari ini bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Apapun keadaanmu, katakan. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan sedang, di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sebab hari ini, hari ini, hari ini, hari dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka cita, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan.
bersukacita Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah. Sebab generasi minyak anggur di akhir zaman tidak akan dirusakkan. Amin. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita, generasi muda born guys yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan sore hari ini. Bersyukur, bersukacita sebab namamu, namaku tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Amin. Bersama-sama bersyukur dengan iman sore hari ini dalam ibadah anak-anak muda yang disertai Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Di akhir zaman diluputkan dari segala yang jahat, diangkat naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Janji Tuhan, apapun yang dikerjakannya Tuhan berkati berhasil. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, yang mengucap syukur untuk gereja Tiberias, wadah di mana kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, bahkan dipulihkan, dibenarkan, disertai Tuhan. Dipersiapkan menjadi jemaat-jemaat yang kudus, yang misionaris, yang tiba saatnya nanti Tuhan datang kedua kali, siap dijemput pesta dalam kerajaan sorga. Kami masih ada di bumi Tuhan, anak-anak muda-Mu ini. Kami butuh perlengkapan dari surga untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan, mengerjakan kehendak Bapa di surga, agar lewat hidup kami nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak muda Bondergas yang beribadah, baik yang secara live streaming beribadah, diberkati Tuhan. Masa muda kami terus dipromosikan Tuhan, disertai Tuhan. Apa yang kami kerjakan janji Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Kami ucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat, panjang umur, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Bersama dengan youth pastor kami, pemimpin kami, Pendeta Argo Pariaji, diberkati Tuhan. Pendeta Aristo Pariaji, diberkati Tuhan. Kuasa-Mu tercurah atas gereja ini, agar setiap kami yang ada di gereja Tiberias, generasi muda Bondergas yang diurapi Tuhan, kami senantiasa ada dalam berkat Tuhan yang sempurna sepanjang tahun ini. Kami siap Bapa, datang beribadah kepadamu, menyenangkan hatimu, memuji dan menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Hadirlah ya Roh Kudus, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita saudara. Kami tenang berjalan bersama-Mu Bapa, mendengar setiap Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Mari sama-sama kau mudah berikan. Kita sembah Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah Kau temani setiap, Kau temani aku. Biar Roh-Mu Yesus, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sambil angkat kita, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Pimpin saya menyembah-Mu, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau hadir bersama-Mu, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan yang dahsyat buat Yesus, kebanggaan kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lagi umat Tuhan, mengalir kuasa. Bapa kekal mulia, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Angkat suara-Mu, bawa syukur-Mu. Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kita. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat
Haleluya. Kau Tuhan ajaib, Kau Tuhan yang besar, tiada tertandingi kasih-Mu, tak tertandingi kuasa-Mu. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan sepanjang hidupmu, agar kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan dalam masa muda kita. Amin. Menaikkan doa dengan sembah, syukur Tuhan. Haleluya. Kami mau tenang, kami mau ada dalam hadirat-Mu selalu Bapa. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus mengangkat tangan kami, biar Tuhan yang turun tangan. Sebab apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang belum pernah kami dengar sebelumnya, itu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami dalam masa muda kami. Yesus, kami serahkan hidup kami di dalam rencana-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kami mau tenang, kami mau percaya, kami mau diurapi. Thank you Jesus. Sampai hari ini kami boleh melihat segala kebaikan Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami angkat tangan kami dua-dua. Kami melihat rencana-Mu indah, rancangan-Mu sempurna atas hidup kami. Thank you Jesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama. Sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu ajaib Tuhan, sempurna kasih. Oh sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Sampai detik ini
selamanya. Katakan satu-satunya pengharapanku. Oh sampai detik ini dengan segenap iman kami nyatakan Bapa, penyertaan-Mu sempurna. Thank you Jesus. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan dan Raja kami, satu-satunya pengharapan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu mulai detik ini sampai selama-lamanya. Rencana-Mu indah, rancangan-Mu ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan saudara-saudara tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Silakan kembali duduk Bapak Ibu, teman-teman, kaum muda. Sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Teman-teman, selamat menyaksikan. Di tengah-tengah banyaknya kesulitan, masalah atau tantangan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita harus tetap memiliki kasih yang besar kepada Kristus. Mengasihi Kristus adalah melakukan firman-Nya. Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk hidup mencerminkan kasih Allah. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap memiliki kuasa Allah. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Raih kuasa Tuhan untuk lakukan kebenaran. Roh Kudus bukan hanya menyertai kita, tapi memberikan kita kuasa untuk dapat melakukan firman Allah, sehingga kita tetap tangguh menghadapi segala tantangan. Miliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita diberi damai sejahtera oleh Tuhan agar tetap berharap. Pengharapan adalah sauh yang kuat dalam hidup. Maka taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan jalan keluar. Memiliki ketabahan yang besar karena percaya. Hanya firman Tuhan yang membuat kita dapat tabah. Sebab kita hidup bukan karena melihat, namun karena percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus menyertai. Dan masa depan itu memang ada, dan masa depan kita cerah. Dengan berjalan dalam iman bersama Tuhan Yesus, kita dapat menemukan kepastian di tengah dunia yang penuh tidak kepastian. Baik teman-teman kaum muda, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, teman-teman dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan sama-sama di sore hari ini, kita akan mendengar dan membaca suara Gembala terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi teman-teman, Romawi yang pertama, dengan judul mengendalikan hati untuk kedamaian. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami, Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk mengendalikan hati untuk kedamaian. Yang pertama, kendalikan hati terhadap marah. Amsal 17 ayat 14, marah merupakan tindakan yang sering terjadi di luar kendali kita. Setiap orang pasti pernah marah,
Misalnya marah kepada pasangan, anak, relasi, atau bahkan marah pada Tuhan. Pesan saya, jangan sampai kita marah kepada Tuhan. Jika kita orang yang mudah marah, hal yang dapat kita perbuat adalah segera pergi sebelum kemarahan meledak, untuk menenangkan diri sejenak. Ini untuk menahan diri kita. Kemudian berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh ketenangan hati. Yang kedua, kendalikan hati terhadap dendam. Yesaya 35 ayat 4-5. Dendam merupakan belenggu kemarahan membara yang akan terus mengikat hidup kita dan terus mengintimidasi kita agar melakukan pembalasan. Kondisi ini membuat kita tidak memiliki ketenangan dan kedamaian. Sebagai orang percaya, mengampuni adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan tidak bisa ditawar lagi. Ingat, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Yang ketiga, kendalikan hati terhadap menghina orang lain. Yakobus 2 ayat 5-7. Penghinaan adalah suatu hal yang kejam. Pada waktu kita menghina orang, itu sebuah perbuatan negatif. Tuhan Yesus bangga dengan manusia ciptaannya. Ketika kita menghina manusia ciptaan Yesus, itu artinya kita menghina Tuhan Yesus sendiri yang sudah menciptakan manusia. Yang keempat, kendalikan hati dari tinggi hati. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati atau kesombongan adalah dosa yang membuat Lucifer jatuh dari kemuliaan Allah. Lucifer awalnya adalah malaikat terang, lalu menjadi iblis karena kesombongannya. Kesombongan bukan hanya membuat seseorang jatuh, tapi juga akan menjauhkannya dari Tuhan. Jadi jangan pernah tinggi hati, karena tinggi hati akan meracuni hati kita. Keberhasilan, pencapaian, dan pujian dari manusia tidak boleh membuat kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang layak dimuliakan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersama-sama kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat kasih-Nya Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati setiap teman-teman. Kita mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Kembali sama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih. Kami bangga, kami punya Tuhan Yesus yang telah berkorban, berikan tubuh, berikan darah-Mu bagi setiap kami. Agar hari ini setiap kami teman-teman kaum muda, setiap jemaat Tuhan yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam pertobatan. Kami melihat perbuatan tangan Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami, menuntun kami hidup dalam kebenaran. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Pakai gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pari Haji, lebih dahsyat lagi menangkan jiwa. Kami ucap berkat buat ibadah Natal Tiberias hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta berhasil penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami tolak hujan, beri cuaca yang cerah, cuaca yang indah, agar setiap jemaat-Mu yang hadir terima lawatan Tuhan, mengenal bahkan mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Tidak lupa kami juga ucap berkat yaitu buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Gary Tengker. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan. Teman-teman kaum muda Bonerges, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat anugerah Tuhan Yesus. Mari dengan hati menyembah sama Tuhan Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku
dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yang percaya Tuhan baik, kita beri tepuk tangan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Dengan kasih Kristus kami memandang hamba-Nya terkasih Bapak Pendeta Jerry Tengker sampai dengan firman Tuhan. Kau jadikan hidupku, lebih sungguh lagi semua baik. Semua baik, semua apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan sungguh teramat baik. Haleluya. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami masih jadi milik-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh jadi orang Kristen, orang-orang pilihan-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk terima yang terbaik dari sorga. Itu sebabnya Tuhan, pada sore malam hari ini kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, untuk terima karya penebusan-Mu melalui tubuh dan darah-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir pada sore malam hari ini, yang datang dengan segala luka, dengan segala beban, dengan segala masalah tantangan, pulang dari tempat ini bawa berkat, pulang bawa sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Didik kami, ajar kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sekali lagi, saya diberkati. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa hidupnya penuh berkat, katakan amin. Yang percaya bahwa masa depan kita indah bersama Tuhan, katakan amin. Coba tepuk dadamu, bilang begini sama dirimu, bilang, saya disayang Tuhan, punya masa depan yang indah. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nanti kita ambil dari Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab tinggi-tinggi. Haleluya. Alkitab buku, Alkitab handphone angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Termasuk jemaat yang ikut ibadah secara live streaming, angkat Alkitabnya, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.
Saudara, hari ini saya mau bahas tentang satu tokoh yang namanya Yusuf. Siapa namanya? Yusuf. Kalau saya ngomongin tentang Yusuf, kisah apa yang paling Anda ingat? Ya, Potifar. Apalagi? Potifar. Biasanya bukan Potifarnya, istri Potifarnya yang paling diingat. Betul ya? Apalagi yang paling saudara ingat? Waktu Yusuf dibuang. Nah, ini dia yang uniknya. Saudara tahu yang Yusuf itu dibuang oleh siapa? Kakak-kakaknya. Nggak ada yang lebih menyakitkan dibandingkan dikhianati oleh orang yang kita sayang. Yang setuju anggukan kepala. Betul? Dan ketika dia dibuang, lalu kemudian ke tanah Mesir, masuklah dia ke rumah Potifar, difitnah oleh istri Potifar, masuk apa? Penjara. Begitu masuk penjara, dia tafsirkan mimpi Firaun. Singkat cerita, dia jadi tangan kanan Firaun. Waktu itu tiba-tiba kakak-kakaknya yang waktu pernah mengkhianati dia sedang kelaparan, datang ke Yusuf. Cuma waktu itu karena Yusuf sudah 13 tahun berbeda, lalu datang sudah lupa. Harusnya Yusuf bisa balas dendam, tetapi ketika momen untuk balas dendam itu tiba, anehnya Yusuf mengucapkan ayat yang ke-20 ini yang akan kita baca bersama-sama, ayat 23, 2. Ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Sama-sama bilang kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Maka tema khotbah saya pada sore hari ini adalah bangkit dari rasa luka. Apa tema khotbahnya? Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, bangkit. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, move on. Bilang. Ya. Kenapa saudara? Ada banyak orang-orang yang nggak pernah bisa bangkit dari rasa luka. Ada banyak orang-orang yang hidupnya di masa lalu. Ya. Saya percaya kita semua pernah dilukai. Yang setuju anggukan kepala. Betul? Contoh, yang pernah dikhianati lambaikan tangan. Pernah kan? Iya. Yang pernah dikecewakan lambaikan tangan. Oke, masih orang yang sama. Yang pernah kecewain orang lambaikan tangan. Sama. Berarti pernah dikecewain, pernah mengecewakan. Dan ini adalah suatu hal yang normal. Kenapa? Karena kekecewaan itu kadang-kadang bagian dari perjalanan hidup kita. Betul? Pasti pernah kecewa. Pasti pernah kecewa. Saya coba hitung-hitung, saya coba lihat-lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Slide boleh? Ini adalah penyebab luka dalam hatimu. Yang pertama, pengkhianatan. Pernah dikhianati? Pernah. Saudara tahu apa yang paling menyakitkan dari sebuah pengkhianatan? Penolakan? Bukan. Apa yang paling menyakitkan dari sebuah pengkhianatan? Karena pengkhianatan tidak pernah dilakukan oleh musuhmu. Pengkhianatan itu dilakukan oleh orang yang engkau kenal. Pasti, benar gak? Nggak pernah engkau dikhianati oleh musuh, nggak pernah. Yang mengkhianati kita pasti teman, pasti orang dekat, benar gak? Itu yang menyakitkan dari pengkhianatan. Yang kedua apa? Yang menyebabkan luka dalam hatimu? Penolakan, nggak dihargai. Ada loh banyak orang yang karena ditolak, nggak dihargai, akhirnya lukanya begitu dalam. Bahkan saya lihat ada banyak rekan-rekan muda, gara-gara dia coba deketin seorang pasangan, dia coba deketin seorang wanita, ditolak berulang kali, sampai akhirnya dibilang semua wanita sama saja. Dia pilih jalan yang aneh, dia mencoba untuk memilih yang jenisnya sama. Nggak boleh itu saudara, jeruk nggak boleh makan jeruk, amin. Yang ketiga, apa yang menyebabkan luka? Harapan yang hancur. Saya nggak tahu saudara yang terkasih dalam Tuhan di sini, ada berapa engkau yang harapannya pernah hancur? Mungkin karena ditolak kampus tertentu, sudah berdoa, Tuhan saya masuk UI, nggak masuk-masuk. Tuhan saya doa masuk UGM, nggak masuk-masuk. Akhirnya masuknya bukan UGM, UGD masuk. Ya. Tapi yang keempat yang terakhir, adalah bisa jadi luka dalam hatimu terjadi akibat apa?
diri sendiri. Karena keputusan yang salah, karena ego. Ya, bisa jadi engkau putus hubungan, gagal dalam hubungan, bukan karena orang yang jahat, bukan, karena kitanya terlalu egois. Ini yang menjadi penyebab luka. Tetapi yang saya mau katakan, rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau hidup terus dalam luka, maka engkau tidak akan pernah bisa maju. Sama-sama bilang, tidak bisa maju. Nggak bisa. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah minggu lalu, saya lagi mau pulang dari tempat ini, tiba-tiba ada jemaat yang minta doakan saya, bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya, karena saya simpan akar dendam, akar pahit. Kepada siapa? Kepada papaku sendiri. Ini yang saya mau bilang ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya orang yang paling punya peluang untuk membuat luka dalam hidupmu adalah orang yang paling dekat denganmu. Ya. Makanya semakin dekat orang tersebut, semakin besar luka yang bisa dia buat. Tetapi kita percaya, sebesar apapun luka itu, kita percaya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup ubah luka itu menjadi berkat bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ingat baik, Yusuf jadi besar bukan karena dia tidak pernah luka, tetapi Yusuf menjadi orang yang besar karena dia memilih untuk tidak membalaskan dendam. Ulang ya, ulang. Yusuf menjadi orang yang besar bukan karena nggak pernah luka, tetapi dia menjadi orang yang besar karena dia memilih untuk tidak membalaskan dendam. Maka siapapun yang hadir di tempat ini, engkau yang pernah mengalami rasa luka, percayalah, mungkin sekarang ini engkau dalam hal yang hari-hari yang tidak enak, dalam momen-momen yang mengecewakan, tetapi ingat, Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya punya masa depan yang indah. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka hari ini saudara, kita mau belajar ketika Yusuf bilang bahwa Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik bagi saya, maka ini yang akan kita pelajari, bagaimana supaya kita bisa bangkit dari rasa luka. Yang siap belajar katakan amin. Langsung saja slide yang pertama. Yang pertama saudara yang terkasih dalam Tuhan adalah lepaskan pengampunan. Apa? Lepaskan pengampunan. Tadi masih ingat gak suara gembala sidang bahwa pengampunan itu adalah hal yang wajib harus orang Kristen lakukan. Harus. Ya saudara, maka supaya kita punya masa depan yang indah, bangkit dari rasa luka, yang pertama harus apa? Mengampuni. Sama-sama bilang mengampuni. Oke, contoh ya. Masih ingat gak? Luka apa yang paling besar yang pernah Anda alami? Masih ingat gak? Oke. Masih ingat gak orang yang buat lukanya? Masih. Iya. Berarti kalau suaranya gede, berarti orangnya keinget banget itu. Saudara, saya mau tanya, kita ngomong pengampunan gampangnya minta ampun, betul? Cuma kalau misalnya ini ada orang yang melukai kita, kadang-kadang kalau dia lewat, kita lagi ketawa sendiri pun dia lewat, muka kita berubah. Yang saya mau coba sampaikan adalah, jangan gantungkan sukacitamu pada orang lain. Yang paham, katakan amin. Gini, kita lagi seneng, lagi ketawa-ketawa sama orang, saya lagi ngobrol-ngobrol, lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba dia lewat. Ini orang yang mengecewakan saudara, orang yang pernah melukai saudara, dia lewat. Begitu dia lewat, Anda yang tadinya ketawa-ketawa, mukanya langsung berubah jadi kesel. Saya mau tanya, berarti moodmu, perasaanmu bergantung sama siapa? Orang itu kan? Bukan bergantung sama Tuhan kan? Maka jangan pernah gantungkan sukacitamu kepada orang lain. Cara terbaik adalah dengan melepaskan pengampunan. Ini yang saya mau katakan, memang ngomongnya gampang, tetapi prakteknya kadang-kadang susah. Kalau Anda tidak melepaskan pengampunan, hidupmu jadi pahit. Lagi makan steak enak-enak, ini orang lewat, Anda bisa bayangkan, pas lagi Anda makan steak, ini orang yang mengecewakan Anda lewat, steak bisa rasa sendal jepit swallow. Kenapa? Bukan karena rasa steaknya berubah, karena hatimu berubah. Makanya saudara, lepaskan pengampunan. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, ampuni dia, bilang. Ya, Pak, silakan Pak.
Efesus 4. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Ya. Segala kepahitan, Segala kepahitan, terus. kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah Ya. hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Buang jauh-jauh rasa pahit, rasa geram. Terus 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, Ya. penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita ini mampu mengampuni orang, dasarnya bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni setiap kita. Yang setuju katakan amin. Coba kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Iya saudara, maka lepaskan pengampunan. Karena ketika engkau lepaskan pengampunan, sama seperti engkau sedang membebaskan seseorang dari penjara. Dan siapa yang kau bebaskan dari penjara? Dirimu sendiri. Maka saya tantang setiap saudara sore malam hari ini, nanti pulang ke rumah, coba ingat-ingat orang yang pernah menyakiti Anda. Saya tantang ya. Ingat orangnya, dan coba engkau dalam doa ucapkan begini, Tuhan berkati dia. Karena kalau engkau sudah berani melakukan itu, engkau sudah melangkah lebih jauh dalam proses imanmu. Lakukan itu, lakukan, lepaskan pengampunan. Dan saudara, kadang-kadang yang menyakitimu itu bukan orang jauh loh. Saya ulang sekali lagi. Orang yang punya peluang untuk menyakitimu justru adalah orang yang paling sering berinteraksi denganmu. Betul ya? Siapa dia? Bisa jadi suami, istri, pacar, orang tua, kakak, beradik. Tetapi engkau tidak boleh hidup dalam dendam selamanya. Gak boleh, gak bisa. Kenapa? Karena sekali lagi, Yusuf itu jadi besar bukan karena dia tidak pernah dilukai, tetapi karena dia memilih untuk tidak balas dendam. Engkau boleh luka sekarang ini, engkau boleh menangis sekarang ini, tetapi ingat, jangan balaskan dendam. Kenapa? Karena rencana Tuhan jauh lebih berharga dari sekedar rasa dendammu. Slide boleh. Ingat, mengampuni itu bukan karena mereka benar, kamu yang salah. Bukan. Jadi jangan tunggu merasa bahwa kita yang benar, bukan. Mengampuni itu bukan ini konsepnya. Kita mengampuni agar hati kita terbebas. Memang sulit, tetapi saya percaya kita mampu, bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Tuhan Yesus. Masih ingat Tuhan Yesus di atas kayu salib, Bukit Golgota? Hal pertama, saudara, ketika ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, masih ingat salah satu kalimat yang Tuhan ucapkan? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang saya mau coba katakan begini, kadang-kadang gak semua orang punya kadar level iman seperti kita. Contoh, kira-kira kalau Anda lagi jalan, ada orang yang tumpahin susu di sepatu, marah nggak? Marah, kesel dong. Oke. Tapi kalau yang tumpahin susu di sepatu adalah keponakan kita umur 8 bulan, marah nggak? Kenapa bisa begitu? Ulang. Kalau ada orang tumpahin susu di sepatu kita, marah kan kita? Marah, pasti. Kenapa marah? Udah capek-capek dandan, tiba-tiba ada yang tumpahin, pasti marah. Tetapi kalau yang tumpahin keponakan kita umur 8 bulan, Anda mau marah? Pertanyaannya, kenapa Anda nggak marah? Karena dia nggak ngerti, apalagi nggak sengaja, karena dia belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Itulah konsep yang Tuhan ajarkan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada banyak orang yang kadar level imannya nggak kayak kita. Mereka bahkan nggak tahu kalau itu salah. Mereka nggak tahu kalau cemberutin orang, judisin orang itu salah. Makanya jangan simpen dendam sama orang-orang model begitu. Jangan habiskan waktumu untuk simpan dendam. Jangan habiskan energimu hanya untuk simpan sakit hati. Hatimu terlalu berharga, pikiranmu terlalu berharga hanya untuk menyimpan hal-hal buruk seperti itu. Tetapi kalau kita buka hati, lepaskan pengampunan, maka yang terbaik dari sorga menjadi milik bagian setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus.
Jadi yang pertama saudara, lepaskan pengampunan. Lepaskan. 2, slide silakan. Serahkan lukamu pada Tuhan. Ya. Serahkan apa? Luka kita pada Tuhan. Gak apa-apa menangis di hadapan Tuhan. Maka saya sering bilang, jangan sok kuat di hadapan Tuhan. Kalau mau menangis, nangis aja. Yang namanya orang dikecewakan, masa gak boleh nangis? Gak apa-apa. Tetapi ingat, datang sama Tuhan, kasih sama Tuhan, Tuhan yang akan ubahkan. Dan memang kadang-kadang proses itu sakit, benar nggak? Pernah luka? Pernah? Ya. Luka, kalau diobatin, lagi sakit-sakitnya, ditaruh alkohol, betadin, tambah sakit nggak? Apa sih? Taruh alkohol, nggak tambah sakit? Sakit dong, iya kan? Pasti tambah sakit. Ya sudahlah, kalau sakit, nggak usah dialkoholin. Kalau nggak dialkoholin kan nggak sakit kan? Nggak sakit. Tetapi apa yang terjadi kalau nggak dialkoholin? Infeksi. Jauh lebih baik sakit sementara, tetapi langsung sembuh. Memang kadang-kadang ada proses-proses dari Tuhan yang membuat dirimu akan diremukan. Ada proses dari Tuhan yang membuat engkau harus menangis, tetapi serahkan semua sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya pernah dikecewakan. Pernah dengar cerita Raja Daud? Ya. Saudara, Raja Daud itu kan adalah raja yang memang harusnya dia tempatin istana. Cuma raja sebelumnya nggak mau turun. Nama raja sebelumnya adalah Raja Samuel. Bukan. Samuel yang mengurapi. Raja Saul. Daud harusnya udah jadi raja, tapi Saulnya belum mau turun. Akhirnya dia dikejar-kejar. Saudara nanti baca di Alkitab, begitu dia kejar-kejar, kaburlah dia minta perlindungan dari seorang raja namanya Abimelek. Saking Daud ketakutan, Daud pura-pura gila. Tapi di balik kekecewaan itu, dia tulis Mazmur ini. Mazmur 34 ayat 18 dan 19. Oke, 18-nya aja Pak. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, ya, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari Tuhan mendengar dan apa Pak? Melepaskan mereka dari segala kesesatannya. Kalau kita apa? Berseru-seru, maka Tuhan pasti mendengar. Maka sering saya katakan, kalau engkau sakit hati, ngomongnya sama Tuhan aja, jangan sama yang lain. Kadang-kadang banyak orang Kristen disakiti orang, dia update status pakai kalimat-kalimat mutiara. Ya. Seharusnya aku menjadi orang yang istimewa, tetapi aku menjadi orang yang engkau sakiti berulang kali. Gak usah. Kenapa? Ketika engkau melakukan itu, percayalah, kita kan mengharapkan kadang-kadang orang simpati sama kita kan? Percayalah sama saya, kadang-kadang yang engkau dapatkan justru adalah tertawaan dari orang lain. Makanya saudara, datangnya sama Tuhan aja. Ngomong sama Tuhan. 19, kita boleh baca sama-sama ya. Ayat 19. 3, 2, ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Makanya saudara, engkau yang hari ini menangis, percayalah engkau tidak diciptakan untuk bergumul selamanya. Engkau yang saat ini ada dalam luka, percayalah engkau tidak diciptakan untuk menangis selamanya. Ada momen engkau teteskan air mata, tetapi ada momen juga Tuhan tampung air matamu dalam kirbatnya, dan Tuhan ubah tetesan air matamu menjadi sorak-sorai kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya ada lagu lama, ya, saya nggak tahu rekan-rekan Boanerges masih tahu nggak lagu ini. Lagunya, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Saudara, waktu badai mengamuk,
Tuhan Yesus setia. Waktu air matamu mengalir, Tuhan Yesus setia. Cuma kadang-kadang mata kita terlalu penuh dengan air mata, sampai-sampai matamu tidak bisa melihat perlindungan Tuhan. Slide boleh. Ingat, kamu tidak akan pernah bisa sembuh jika terus memegang pisau yang melukaimu. Maka ceritakan lukamu pada Tuhan, Dia akan memulihkanmu. Stop pegang pisau itu, stop ingat-ingat yang menyakitimu. Semakin dipikir-pikirkan, semakin besar lukanya. Stop ceritakan kejelekan orang itu. Saya ini saudara, saya melatih diri saya, walaupun disakiti orang, saya hanya cerita sama Tuhan, sama istri saya, udah berdua aja. Saya melatih diri saya untuk gak cerita ke orang lain tentang apa yang orang lain lakukan pada saya. Kenapa? Semakin saya ceritain, semakin besar luka saya. Dan saya tidak mau habiskan hidup saya hanya demi simpan dendam. Stop cerita-cerita. Buat apa cerita? Ya kan? Tuhan aja lah yang tahu. Makanya itu yang saya sebut serahkan. Cuma secara psikologis kadang-kadang kita pengen cerita sama orang. Kenapa? Karena kita seperti punya perasaan untuk cari dukungan. Benar gak? Saya ceritain, harapannya dia dukung saya. Saudara nggak usah, nggak ada gunanya juga. Tetapi kalau kita serahkan sama Tuhan, percayalah, kalau Tuhan yang bela, maka nggak ada yang bisa melawan kita. Kalau Tuhan yang sudah turun tangan, maka tersenyumlah karena engkau aman dalam tangan yang sempurna. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara yang terkasih, latih diri, latih, ya harus latih. Ya. Kenapa? Semakin engkau latih dirimu, serahkan semua sama Tuhan, Tuhan pasti beracara. Pasti itu. Yang ketiga, yang terakhir. Ini dia. Melangkah dengan hati yang baru. Apa? Melangkah dengan hati yang baru. Ya, saudara, harus bisa move on. Move on itu, saudara, bukan hanya ketika engkau dikecewakan, enggak. Move on itu bukan hanya melangkah dari kegagalan. Move on itu adalah meninggalkan semua yang lama. Makanya Kolose, silakan Pak. Maaf, Filipi 3. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang ini kulakukan. Tetapi kata Saulus, ini yang saya lakukan. Dulu saya ini orang yang dianggap pintar. Dulu saya ini orang yang benar-benar sangat terpandang. Tetapi apa yang Paulus lakukan? Silakan Pak. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku melupakan apa yang terjadi di belakangku. Terus? Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Iya, lanjut Pak. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke, coba lihat dulu semua ke depan. Yang ke sini bawa motor, lambaikan tangan. Oke, bawa motor ya, nyetir sendiri. Yang bawa mobil, lambaikan tangan. Oke. Waktu nyetir motor, nyetir mobil, saya mau tanya, boleh nggak lihat spion? Boleh. Tujuannya untuk apa? Waspada, benar? Tapi boleh nggak pas lagi nyetir, tiap kali lihat spion? Hah? Tiap kali, pas lagi nyetir, tiap kali lihat spion, boleh nggak? Nggak boleh. Setiap nyetir lihat spion, nggak lihat ke depan. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nabrak dan nggak maju-maju. Lihat ke belakang dikit-dikit boleh. Kenapa? Untuk waspada dan jadi bahan pelajaran, betul? Tetapi kalau kebanyakan lihat ke belakang, Anda nggak maju-maju. Makanya kadang-kadang kita harus lupakan apa yang di belakang dan arahkan diri kepada apa yang ada di depan. Saya pernah lihat satu video bagaimana, kayaknya saya pernah cerita juga di sini. Bagaimana melatih yang namanya gajah sirkus. Saudara pernah lihat? Ada videonya itu. Bagaimana melatih gajah sirkus. Jadi gajah sirkus itu tidak dilatih ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah besar, enggak. Cara melatih gajah sirkus itu adalah dia ambil gajah itu waktu masih kecil dan dilatihnya pasti masih kecil. Gimana caranya? Waktu gajah itu masih kecil, maka kaki gajah dirantai. Lalu rantai itu ujungnya diikat di sebuah balok di tengah-tengah lapangan. Kemudian gajah itu berjalan mengelilingi dan dia tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena kakinya dirantai. Ya, setiap kali latihan kakinya masih dirantai.
sampai kemudian gajah itu makin hari makin besar. Tentu saja semakin besar gajah, tidak mungkin lagi ada rantai atau balok yang cukup kuat menahan kekuatan daripada gajah. Gak mungkin. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh pawang gajah? Sama pawang gajah, kaki gajah itu udah gak dirantai lagi. Tetapi oleh pawang gajah, dia taruh balok itu tetap di tengah lapangan. Karena ketika gajah melihat balok itu, maka otaknya gajah akan berpikir bahwa kakinya masih dirantai. Sampai sini yang nangkep ilustrasi saya anggukan kepala. Yang belum nangkep pura-pura saja anggukan kepala. Saudara, kadang-kadang masa lalu kita sama seperti balok yang tadi ada. Setiap kali kita melihat balok itu, engkau, otakmu, pikiranmu, mindsetmu masih terikat dengan masa lalumu. Saya nggak tahu apa yang jadi balok dalam kehidupanmu. Kadang-kadang ada balok-balok yang menyakitkan, seperti cerita lama, seperti rasa sakit hati. Tetapi kadang-kadang balok dalam masa lalumu bisa jadi adalah kisah yang sangat menyedihkan, duka yang terlalu dalam. Ada beberapa, saya datang konseling, ada beberapa bahkan orang yang tidak bisa move on, bukan karena dia pernah dikecewakan, patah hati, enggak, tetapi karena ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia nggak bisa move on karena setiap kali dia mau melakukan sesuatu, dia teringat dengan orang tuanya yang sudah meninggal. Setiap kali dipasang sebuah lagu, dia langsung teringat dengan meninggalnya orang tuanya. Dan itu bisa menjadi balok dalam hidupmu. Ada bahkan satu kasus, lagunya lagu rohani. Dia bilang begini, setiap kali saya dengar lagu itu, saya teringat sama mama saya. Tahu nggak lagunya apa? Di Doa Ibuku. Jadi setiap kali dia dengar lagu Di Doa Ibuku, yang dia ingat bukan pengalaman positif, yang dia ingat adalah pengalaman duka yang begitu dalam, sampai-sampai dia menangis, bukan karena menangis dapat hadirat Tuhan, enggak, karena sedih. Lukanya makin besar. Saudara yang terkasih, saya nggak tahu apa yang menjadi luka dalam hatimu, saya nggak tahu apa yang jadi balok dalam hatimu. Tetapi satu hal yang pasti, datang sama Tuhan, dan Tuhan akan berikan kita masa depan yang indah. Jangan habiskan waktumu untuk sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi masa lalu. Ingat, penyesalanmu tidak akan mengubah masa depan. Sama-sama bilang, penyesalan tidak akan mengubah masa depan. 3, 2, ya. Ya, nggak bisa. Jangan pernah hidup dalam penyesalan. Slide penutup, saya undang worship leader, pemain musik. Jangan izinkan masa lalumu mencuri masa depanmu. Engkau boleh punya masa lalu yang hancur. Engkau boleh punya pengalaman di mana engkau disakiti. Engkau boleh punya pengalaman yang membuat hatimu remuk di masa lalumu. Tapi jangan biarkan itu mencuri masa depanmu. Karena Tuhan sedang menulis bab baru dalam hidupmu yang akan berakhir dengan kemenanganmu. Anggap saja lukamu itu adalah bagian dari kisah cerita dalam sebuah novel. Karena kalau di novel itu bab 2, bab 3 biasanya jagoannya kalah dulu kan? Jagoannya dikhianati dulu kan? Tetapi anggap saja bahwa pengalaman itu adalah bab tengah-tengah. Tapi percayalah, sama seperti sebuah novel, buku yang happy ending, kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi supaya engkau punya kisah dan pengalaman kesaksian yang luar biasa. Ingat bahwa pada akhirnya kita akan berkata, orang boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan merancang sesuatu yang indah bagi setiap kita. Tersenyumlah, berbahagialah, dan pulang dari tempat ini sadarlah bahwa apapun juga yang terjadi, maka kita akan tetap memandang Tuhan. Kita akan lihat kebaikan Tuhan selalu berlaku untuk setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya simpulkan khotbah saya. Maka bangkit dari luka yang pertama itu, saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Lepaskan pengampunan. Ya, harus lepaskan pengampunan. Yang kedua, serahkan lukamu pada Tuhan. Dan yang ketiga, melangkah dengan hati yang baru. Saya doa setiap saudara mulai melangkah, dan engkau akan melihat satu persatu janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara kita mengangkat pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan.
ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku doa supaya punya hati yang baru, karena kami percaya untuk dapat masa depan yang indah bersama Tuhan. Kami butuh hati yang baru. Kami butuh dilepaskan dari ikatan-ikatan yang terikat dalam balok-balok masa lalu kami. Kami percaya bahwa setiap kami punya masa depan yang indah dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan kita. Yuk kita angkat pujian ini. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. ku tak mampu sendiri, Ku tak mampu sendiri. amin. Engkaulah kuatku Yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. dan berseru, Katakan pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu. amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan. katakan ku pandang wajah-Mu, Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. yuk sekali lagi katakan ku pandang wajah-Mu. Pandang wajah-Mu Ini yang kami lakukan ya Tuhan, mendekat kepadamu, menyerahkan segala luka kami ke hadapan tangan-Mu. Kaulah harapan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sejujur-jujurnya bahwa kadang-kadang luka yang paling menyakitkan adalah luka yang disebabkan oleh orang-orang paling dekat. Dan uniknya saya katakan tadi bahwa pengkhianatan itu kadang-kadang terjadi justru dilakukan oleh orang terdekat. Pengkhianatan tidak pernah dilakukan oleh musuh kita, nggak pernah. Nggak ada yang namanya musuh berkhianat, nggak ada. Yang ada teman yang berkhianat, orang-orang yang dekat yang berkhianat. Dan luka itu kadang-kadang menyakitkan. Tetapi ingat bahwa Yusuf tidak menjadi besar bukan karena dia tidak pernah luka. Dia pernah luka, tetapi dia memilih untuk tetap lihat rencana Tuhan tergenapi. Saya nggak bisa jamin dalam kehidupan Kristen kita tidak pernah lukai. Iya, memang ada kekecewaan. Iya, ada momen-momen yang kadang-kadang menyakitkan, meremukkan hati kita. Tetapi engkau menjadi besar bukan karena engkau nggak punya masalah. Kita jadi besar justru karena kita tahu di balik semua masalah itu Tuhan sedang proses setiap kita. Itu sebabnya hari ini pandang Tuhan, pandang rencana yang indah. Jangan hanya pandang rasa sakit hatimu, jangan pandang orang-orang yang membuat engkau kecewa. Jangan liatin orang-orang yang hanya sekedar hidup hanya untuk membuat engkau menangis. Jangan. Pandang rencana Tuhan. Dan ketika engkau pandang rencana Tuhan, engkau akan tetap tersenyum di balik setiap luka yang kau dapatkan. Karena kita tahu bahwa semakin unik masalah yang engkau hadapi, biasanya semakin indah rancangan Tuhan yang berlaku atas hidupmu. Maka hari ini izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Hari ini Tuhan Yesus, kami datang, kami serahkan segala hal pahit dalam kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu karena Alkitab berkata, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mengubah tiap titisan air mata kami menjadi sorak-sorai kemenangan. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami rasakan, kami mau datang kepadamu karena kami tahu bahwa kami punya masa depan yang indah. Itu sebabnya kami akan tetap melangkah
mengejar setiap impian, setiap visi misi yang Tuhan sudah berikan pada setiap kami. Kami akan bangkit karena kami tahu kami adalah generasi minyak dan anggur yang tidak akan dirusakkan oleh hanya sekedar luka dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, ku pandang wajah. Haleluya, haleluya. Pertolongan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. ku pandang wajahmu. Amin Tuhan. Ini yang kami imani ya Tuhan. Pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus, pengharapan Bapak Ibu teman-teman. Pada wajahmu dalam berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam, Katakan Tuhan harapan. Kaulah harapan dalam hidup Sampai selamanya. Kaulah harapan dalam hidupku. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa segala yang terjadi, segala yang boleh kami alami, semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur dalam hidup kami Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan ada bersama kami, Tuhan menyertai setiap kami dalam setiap proses kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh mengampuni, kami boleh taat, kami berharap karena kami percaya ketika kami andalkan Tuhan. Sekalipun masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, mungkin orang boleh menyakiti kami, tapi kami mau terus melangkah maju karena kami percaya Tuhan telah berikan kemenangan, rancangan yang indah bagi setiap kami yang terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami doa ucap berkat buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Pendeta Gary Tengker bersama tim, bersama keluarga, bersama istri melangkah melayani nama Tuhan ditinggikan. Banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Sebagai rasa syukur kami di sore hari ini, kami akan membawa setiap persembahan kami. Tuhan memberkati setiap persembahan umat-Mu, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap toko dagangan, setiap studi, setiap karir diangkat Tuhan naik, berhasil menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan Yesus. Teman-teman kaum muda Bonerges jemaat Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Silakan kembali duduk teman-teman jemaat Tuhan. Sama-sama kita berikan yang terbaik lewat persembahan syukur kita pada sore malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Sambil naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Bawa pujian ini dalam hadirat-Nya. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Sama-sama.
jadikan baru. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan syukur Bapak Ibu, teman-teman muda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita siapkan hati kita malam hari ini, sambut tubuh dan darah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sambil kembali kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan rasa syukur. Untuk memudahkan rekan-rekan Bonerkes, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam yang indah ini. Kami masih boleh rasakan sakramen suci, yaitu perjamuan kudus tubuh darah Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami, sucikan kuduskan kami dari setiap pencemaran jasmani dan rohani, sehingga kami benar-benar layak terima tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Angkat seluruh kutukku agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Masa muda kami, masa muda yang kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak segala dosa. Kami percaya tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditakhirkan. Kami doa, kami tolak segala sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, kami sehat, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan, doa. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Maka saudara yang bawa botol minyak urapan, kita percaya bahwa kita lagi generasi minyak anggur. Maka angkat botolnya, termasuk yang lagi ikut ibadah secara live streaming. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa tiap pot, tiap tetes sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk, silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, bawa dalam doa. Maka masyarakat Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu, Tuhan berkati. Juga Niki Laga diberkati Tuhan, juga Pak Cornelius juga diberkati Tuhan, juga Rachel diberkati Tuhan. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Maka siapapun yang hadir Tuhan Yesus, mereka yang datang dengan segala luka, mereka yang datang ke tempat ini untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan, mereka yang datang ke tempat ini karena punya kerinduan untuk selalu mendekat dengan-Mu, kami percaya pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna, karena kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, berkati selalu, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam pelayanan Tuhan, pakai luar biasa, menangkan jutaan jiwa masuk dalam kerajaan sorga. Youth leader kami Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan sayangi selalu, berkati selalu, biarlah Tuhan pakai dengan luar biasa. Pemimpin gereja kami Bapak Dr. Aristo diberkati Tuhan, disayang Tuhan dengan sempurna. Bahkan hamba berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi sore malam hari ini. Hamba bersama keluarga selalu dalam perlindungan-Mu, juga bersama tim, juga Pak Surya diberkati Tuhan, rekan-rekan worship leader Pak Andi diberkati Tuhan, juga Pastor Alvarado diberkati Tuhan, rekan-rekan singer Tuhan berkati, juga Bung Zeban diberkati, Bung Gerald diberkati, juga Bung Sandy, juga Bung David diberkati, tim media, usher, tim choir, apapun juga yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan. Kami doa yaitu untuk Natal Gereja Tiberias tanggal 6 Desember, biar Tuhan yang berkati, kirim ratusan ribu jiwa untuk memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Kami percaya biarlah di sana terjadi lawatan Tuhan, terjadi mujizat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika kami pulang nanti, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Kami percaya tiba di rumah, kami percaya kami sudah terima berkat, kami sudah dapat rasakan mujizat dari Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Biarlah tangan-Mu sendiri yang mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan tangan tanganmu, langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Padamu
telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Born Again.